Gita adalah seorang gadis muda yang berusia 20 tahun. Ia lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sebagai anak tunggal dari pasangan sederhana, hidup Gita selalu dipenuhi perjuangan. Ibunya meninggal dunia saat Gita masih kecil karena penyakit yang tak mampu mereka obati karena faktor biaya. Setelah kepergian sang ibu, ayahnya, Pak Hendro, bekerja keras sebagai petani di ladang kecil untuk menghidupi keluarga kecilnya. Gita tumbuh menjadi gadis yang tangguh dan penuh kasih sayang. Ia sangat dekat dengan ayahnya dan kerap membantu di ladang. Meskipun hasil panen seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun di balik senyum dan keceriaannya, Gita memendam kekhawatiran mendalam tentang masa depan keluarganya. Ia ingin membantu ayahnya keluar dari kemiskinan, tetapi pendidikan yang hanya sampai SMA membatasi peluangnya. Di tengah keterbatasan itu, Gita mendengar cerita dari salah satu tetangganya yang menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri. Tetangganya itu berhasil mengubah nasib keluarga mereka, membeli rumah baru, dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Inspirasi itu menumbuhkan tekad di hati Gita. Ia yakin bahwa menjadi TKW adalah jalan keluar untuk mengubah hidupnya dan untuk membantu ayahnya yang kian menua. Namun, keputusan itu tidak mudah. Saat Gita menyampaikan niatnya kepada Pak Hendro, ayahnya justru menolak mentah-mentah. "Apa kamu tega meninggalkan ayah sendirian di sini? Kehidupan di luar negeri tidak semudah yang kamu pikirkan," tegur ayahnya dengan nada berat. Tetapi Gita tidak menyerah. Dengan penuh kesabaran, ia meyakinkan ayahnya bahwa keputusan ini adalah untuk kebaikan mereka berdua. Setelah berhari-hari merenung, akhirnya Pak Hendro merestui keinginan putrinya, meskipun hatinya terasa berat. "Ayah hanya punya satu permintaan Gita, jaga dirimu baik-baik di sana, jangan pernah lupa rumah, dan jangan pernah berhenti berdoa," ujar Pak Hendro dengan air mata yang mengalir. Dengan doa dan harapan, Gita pun memulai perjalanan besarnya. Setelah melalui proses panjang di agen tenaga kerja, Gita diberangkatkan ke Arab Saudi. Saat pesawat mengudara, hatinya penuh dengan rasa campur aduk, harapan, ketakutan, dan kesedihan karena harus meninggalkan ayahnya. Setibanya di sana, Gita segera dipekerjakan di sebuah rumah keluarga kaya. Tugasnya sebagai asisten rumah tangga mencakup segala hal, seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, hingga mengurus anak-anak majikannya. Hari-harinya dimulai sebelum matahari terbit dan baru berakhir saat malam. Namun, kehidupan Gita sebagai TKW jauh dari kata mudah. Majikannya adalah orang yang keras dan tidak sabar. Kesalahan sekecil apapun seringkali memancing kemarahan yang terkadang disertai dengan kata-kata kasar. Di sisi lain, Gita jarang memiliki waktu untuk beristirahat, apalagi berkomunikasi dengan ayahnya di Indonesia. Dalam kesendirian dan kelelahan, Gita sering menangis di malam hari, merindukan ayahnya dan suasana hangat rumah kecil mereka. Di tengah tekanan fisik dan mental, cobaan besar datang. Salah satu anggota keluarga majikannya, seorang pemuda berusia 20 tahun, yang merupakan anak laki-laki majikannya, mulai menunjukkan perhatian yang tidak wajar kepada Gita. Awalnya,
pemuda itu hanya sering mengajaknya berbicara atau melontarkan pujian. Namun, lama-kelamaan, sikapnya berubah menjadi semakin lain. Gita merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak berani melawan atau melaporkannya karena takut kehilangan pekerjaannya. Hingga suatu malam, saat suasana rumah sedang sepi, pemuda itu masuk ke tempat peristirahatannya Gita. Ia memaksa Gita untuk mau bekerja untuknya, yang demikian itu. Meskipun Gita menolak untuk bekerja untuknya dan berteriak, pemuda itu tetap memaksa untuk bekerja untuknya. Saat itu, menjadi mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan oleh Gita. Setelah peristiwa tersebut, hidup Gita berubah total. Pemuda itu terus mengancamnya agar tidak melaporkan apa yang terjadi, dan Gita terpaksa menyimpan luka itu sendirian. Namun, segalanya menjadi lebih rumit ketika Gita menyadari bahwa ia positif. Ketika ia memberitahu pemuda itu panik, dan apa yang telah mereka rahasiakan akhirnya terbongkar juga. Keluarga pemuda tersebut memaksa mereka menikah, namun pemuda tersebut sempat menolak. Tetapi, setelah didesak oleh keluarganya, ia memutuskan untuk menikahi Gita demi menjaga nama baik keluarga. Pernikahan itu berlangsung sederhana, tanpa sepengetahuan ayah Gita. Singkat cerita, setelah menikah, pemuda itu membawa Gita kembali ke Indonesia. Gita berharap bisa memulai hidup baru, tetapi saat ia tiba di desa bersama suaminya, kenyataan jauh dari yang ia harapkan. Pak Hendro, ayahnya, sangat marah saat mengetahui putrinya telah menikah dengan pria asing tanpa seizinnya. Apa yang sudah terjadi Gita? Mengapa kamu tidak memberitahu ayah? Sergah Pak Hendro dengan nada tinggi. Gita berusaha menjelaskan, tetapi sulit baginya untuk mengungkapkan semua yang telah terjadi. Rasa malu dan rasa bersalah terus membungkamnya. Dalam kemarahannya, Pak Hendro mengusir Gita dan suaminya dari rumah. Dengan hati yang hancur, Gita pun pergi dengan suaminya dan menetap di sebuah rumah kontrakan. Singkat cerita, setahun telah berlalu. Hidup baru Gita bersama suaminya penuh dengan perjuangan. Suaminya, meskipun awalnya berjanji untuk mendukung, seringkali bersikap dingin dan acuh terhadapnya. Gita harus berjuang sendirian untuk membangun rumah tangganya dan merawat anak yang dilahirkan dari luka dan pengorbanan. Setiap malam, ia sering termenung, mengenang masa lalunya dan merindukan ayahnya. Ia bertanya-tanya, apakah ia pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Kisah Gita adalah perjalanan panjang seorang perempuan yang mencoba melawan nasib. Di tengah luka, air mata, dan kesendirian, Gita terus berjuang untuk menemukan harapan baru. Sebab, baginya, selama masih ada kehidupan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Hidupnya adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hati seorang perempuan yang berjuang untuk bertahan meskipun dunia seolah menolaknya.